Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan golongan dan periode suatu atom jika tidak menggunakan SPU atau sistem periodik unsur. Ya, cara yang pertama itu ada dua, yaitu konfigurasi elektron kulit. Yang keduanya adalah konfigurasi elektron subkulit. Jadi, yang pertama itu ini ya. Berdasarkan konfigurasi kulitnya, berdasarkan konfigurasi elektron kulit, atau yang bisa kita kenal itu dengan menggunakan Bohr, atom Bohr. Oke, selanjutnya ada ini tentukan periode dan golongan dari 10 Ne, 17 Cl sama 20 Mg. Oke, kita kembali lagi mengingatkan bahwasanya untuk Bohr itu sendiri berarti menggunakan kulit dan jumlah elektron maksimum. Seperti yang kalian ketahui, jika Bohr itu ada suatu atom, kemudian ada kulit-kulitnya ya. Kulit-kulitnya seperti ini. Ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, kemudian yang di sini kulit N. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa menonton video yang sebelumnya. Kemudian untuk kulit K, L, M, dan N itu sendiri masing-masing memiliki jumlah elektron maksimum, yaitu kalau K itu 2, L 8, M itu 18, sedangkan N itu 32. Selanjutnya lagi untuk yang O ya, kalau yang O itu 50 elektron. Nah, untuk 50 elektron, untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita mulai dengan 10 Ne. Bagaimana cara menjawabnya? Maka kita terlebih dahulu konfigurasikan. Konfigurasikan berdasarkan ini. Kalau untuk ke 10 itu harus ada berapa banyak. Jadi kita mulai dari Ne-nya. Kulit K terlebih dahulu. Kulit K. Nah, kulit K itu 2. Nah, tapi ketika 2 sama 10 berarti kan masih kurang tuh. Kurang 8. Dari 2 ke 10 berarti kurang 8. Kemudian kita lanjut ke kulit L. Wah, ternyata ketika saya ke kulit L itu maksimum 8. Berarti saya tulis 8. Wah, ternyata ketika 2 dan 8 ini dijumlah itu menghasilkan 10. Berarti cukup. Berarti konfigurasinya adalah 2 dan 8. Kemudian untuk menentukan periode dan golongannya. Periodenya itu dilihat jumlah kulitnya. Periodenya di sini ada 1, 2. Ada 2, berarti ada K sama L, berarti periodenya 2. Sedangkan untuk golongan itu bisa dilihat dari kulit keluar. Nah, antara 2 dengan 8 berarti golongannya adalah 8. Oke. Untuk konfigurasi elektron kulit ini kebanyakan untuk golongan A saja. Jadi kalau misalnya saya punya golongan 2 sama 8, konfigurasinya 28 seperti ini, maka kan di sininya saya 2 ya. Untuk kulit K-nya 2, L-nya yang sebanyak 8 ya. Oke, berarti ini golongan 8A. Kemudian untuk 17 Cl. 17 Cl, kembali lagi, supaya hasilnya 17, maka saya harus menambahkan dari kulit yang terkecil dulu. Ini K, berarti 2. Kemudian saya mempunyai 8, ketika ditambah 8, maka sudah 12. Sudah 10, berarti saya kurang berapa? Kurang 7. Di sini maksimumnya 18, berarti saya tinggal tambahkan 7. Berarti menjadi 2, 8, 7. Kemudian periodenya berapa? Ini ada 1, 2, 3. Ada 3, maka golongannya dilihat yang paling terakhir adalah 7. Berarti golongan 7A. Seperti itu ya. Kemudian untuk Mg itu sendiri bisa dilihat seperti ini. Kalau misalnya Mg, berarti saya punya 2, kemudian 8. Oke, 10. Langsung saja. Tambah 18, tidak bisa karena ada jumlah maksimum ya. Maksimum terisinya itu 8.
Kemudian jadinya kita harus tambah di sini 8 terlebih dahulu, bukan langsung 18. Jadi saya nulisnya 2, 8, kemudian 18. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini tidak memenuhi kaidah untuk yang ulangan gas mulianya ya. Jadi kita maksimumnya 2 tambah 8, kemudian 8 ditambah lagi menjadi, kalau misalnya ini 10, 18 berarti kurang 2 ya. Oke. Berarti setelah ini baru deh tentukan periode sama golongannya. Nah, periodenya ada 1, 2, 3, 4 golongannya. Ingat yang terakhir 2, berarti ini golongan 2A. Seperti itu ya. Lanjut. Semoga paham. Kemudian dengan menggunakan subkulit. Iya, konfigurasi subkulit. Ini berarti yang nomor 2. Oke. Dengan menggunakan subkulit berarti kita menggunakan konfigurasi ini. Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron seperti yang kalian ketahui membacanya dari atas. Oke, saya tidak perlu mengulang ya, tinggal melihat video sebelumnya. Kemudian tentukan golongan periode dengan menggunakan konfigurasi elektron. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah menulis terlebih dahulu konfigurasinya. Berarti saya mulai dari sini ya, 1S. Oke, 1S2. Yang dihitung elektronnya yang di sini. Elektronnya 2, berarti masih kurang. Ditambah lagi ke sini, berarti kan tinggal ke sini. 2S. 2S2, masih kurang. Kemudian 2P6, masih kurang. 2P6, kemudian 3S2. 3P6. 3P6, 4S ya. 4S2. Kan dari 3P ini lanjutnya ke 4S bukan 3D. Baru di sini 3D1. Apakah udah 10? 21. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 10, 20 tambah 1. Iya, kalau misalnya menggunakan gas mulia, maka kita bisa menggunakan AR ya. AR 18. Ketika 18 maka sudah dipakai sampai sini ya, sampai 6, berarti lanjutannya adalah 4S2 baru 20 ditambah 3D1. Jadi kita menjumlahkan dari sininya ya. Oke. Kemudian setelah itu tinggal membuat periode dan golongannya. Periodenya dilihat. Kalau misalnya itu paling kulit terluar 4. Nah, dilihat antara 1, 2, 2, 3, 3, 4 sama 3, mana kulit terluar? 4. Bukan yang di sini ya, bukan yang ini ya. Oke. Jadi periodenya 4, kemudian golongannya. Golongannya dilihat dari ini, kulit terakhir. Kalau misalnya kulit terakhirnya adalah D, maka kita tambahkan S. Oke, berarti S ditambahkan D. 2 ditambah 1, berarti 3. Golongannya adalah 3B karena berakhir di D. Oke, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan kenapa sih harus seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk golongan ini, golongan pada konfigurasi yang subkulit, itu ada beberapa peraturannya. Yang pertama, mungkin saya nulisnya jangan di sini ya. Oke, biar kelihatan. Untuk yang subkulit itu ada peraturannya, ada golongan A dan golongan B. Jadi kalau subkulit itu bisa menentukan A dan golongan B. Nah, untuk golongan A itu sendiri jika berakhir di P dan berakhir di P. Kalau berakhir di S itu bilangan sendiri. Kalau berakhirnya di P maka S ditambah P. Untuk golongan B itu ketika berakhirnya di D. Tapi ada 3 peraturannya. Jika kurang dari 8 maka bilangan itu sendiri. Kalau misalnya 8, 9, 10 maka hasilnya itu merupakan golongan 8B. Jika lebih dari 10 maka harus S ditambah D dikurangi 10. Seperti itu. Untuk yang D juga sama, rumusnya adalah S ditambah D. Nah, karena ini berakhirnya di D, maka kita tambahkan D ditambahkan S. S-nya itu yang paling dekat
Nah, paling dekatnya itu 4S, bukan yang, oh saya pakainya yang 3S ya, jangan. Harus yang paling dekat. Berarti 3B. Oke, lanjut ya. Untuk 25 mN, nomor 2. Untuk 25, berarti saya langsung pakai konfigurasi gas mulia saja ya, biar cepat. Kemudian 4S2, ini baru 20, 3D5. Oke, berarti golongannya adalah D, karena berakhir di D berarti S ditambah D, berarti 2 tambah 5 berarti 7. Karena masih kurang dari 8, maka ini termasuknya golongan 7B atau bilangan itu sendiri. Kemudian kalau misalnya periodenya, berarti saya tinggal tulis ya, periodenya terakhir adalah 4. Kemudian untuk yang 29CU, seperti yang kalian ketahui, konfigurasinya adalah AR 4S1 3D10. Nah, untuk yang ini maka kita bisa ini ya. Oke, karena takutnya kalian nggak paham penulisannya, berarti saya tulis di bawahnya. AR 4S1 3D10 ya. 4S1 3D10 berarti golongannya, karena S tambah D-nya lebih dari 10, S tambah D kan ya, lebih berarti lebih dari 10 berarti kurangi 10. S tambah D-nya 10 kurangi 1 tambah 10 berarti 11. 11 kurangi 10 berarti 1. Berarti dia golongan 1B karena berakhir di D. Kemudian untuk periodenya juga sama, periode 4. Oke, kalau misalnya saya punya lagi nih, anggap kita punya lagi soal. Oke, saya hapus terlebih dahulu, bentar. Oke, agak lama ya, karena banyak. Oke, kalau misalnya saya mempunyai soal nomor 4, misalnya dia itu mempunyai 3 LI, berarti konfigurasinya bagaimana menjawabnya? Oke, kita langsung jawab saja, berarti 1S2, 2S1, berarti periodenya dilihat di sini, ada 1, ada 2, berarti yang periode yang terakhir itu 2 ya. Golongannya itu berakhir di S. Nah, berarti 1. Nah, karena berakhir di S, maka bilangan itu sendiri. Ini 1 ya. Terus kalau misalnya saya punya 20 Mg. Oke, bagaimana cara mengerjakan 20 Mg? Berarti saya punya AR kan 18, berarti habis itu 4S2. Nah, periodenya ternyata periode periode 4, golongannya ini 2. Kalau misalnya saya punya, ini soal nomor 5. Kalau saya punya nomor 7, misalnya 17CL, berarti saya punya NE ya. NE, kalau NE itu kan 10. 10 itu berarti kan ini 1S2, 2S2, 2P6. Berarti kan saya sudah menyelesaikan sampai sini nih. Berarti saya kan lanjutannya ini ya, 3S2, 3P5. Karena NE-nya 10. 10 tambah 2 tambah 5, 17. Berarti periodenya periode 3, golongannya adalah 7A. Karena 5 ditambah 2. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih belum paham, silahkan bertanya di dalam kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.